Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan Yunus, Yesus utus nurut selalu. Kita sudah masuk di ayat 4-7 bagian yang terakhir, saudaraku. Di bagian ini kita akan melihat respon. Ini ada satu hal yang baik dari awak kapal, itu respon berteriak kepada Allah, walaupun itu bukan Allah. Mereka berteriak kepada Allah yang salah. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang kafir saja masih mau berharap kepada Allah, padahal bukan Allah. Kita orang percaya harusnya punya pengharapan lebih kepada Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita disebut orang beriman tapi tidak punya iman, saudaraku. Nah, hal-hal netral tetap boleh kita lakukan karena Tuhan memberi kita otak untuk berpikir. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan kita pada firman Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang tepat, efektif, dan efisien, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk mengatasi masalah tersebut, saudaraku. Gak banyak waktu. Saya berapa banyak saudaraku di dalam pekerjaan, ada begitu banyak pekerjaan yang dilakukan. Allah beri hikmat sehingga bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien. Kepintaran kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Allah Maha Kuasa, mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi ini respon dari awak kapal ini baik, walaupun dia alamatnya salah. Allah yang punya tangan tapi gak bisa menolong, punya mata tapi gak bisa melihat, punya telinga tapi gak bisa mendengar. Tapi kalau Allah kita lain, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Ayo, kalau ada apa-apa, respon kita apa? Jangan ada apa-apa, respon kita apa? Cari backingan, cari profesor terkenal. Boleh, kalau saudara punya uang berobat, cari profesor, mau cari 100 profesor, bayar 100 profesor, boleh. Tapi ingat, harapan kita kepada Tuhan. Jangan, aduh kalau aku gak datang ke profesor ini gak bisa sembuh aku. Wah, jangan. Kalau saudara dapat kesempatan bisa datang ke profesor, datanglah. Tapi pengharapan saudara, hati saudara tertuju pada Tuhan. Tuhan, jamah profesor ini supaya bisa menasihatkan dan memberi obat yang baik untuk kesembuhan saya. Itu respon yang benar. Ya, ini tentang respon bagian terakhir. Nahkoda kapal, saudaraku, panik loh saat melihat ada badai tapi ada orang tidur nyenyak, sehingga dia panggil Yunus yang tertidur. Memang ini suatu keanehan, tapi firman Tuhan menuliskan Yunus tidur nyenyak, maka itulah yang harus kita percayai. Jangan dibantah. Masa sih Yunus tidur nyenyak? Ini kalimatnya salah firman Tuhan. Jangan begitu. Ini firman Tuhan ya dan amin. Jadi kita tahu, kita harus percaya bahwa Yunus memang tidur. Ya memang tipenya Yunus ini gampang tidur, sulit terbangun walau ada goncangan. Tapi yang saya mau bicarakan bukan itu. Itu yang kalimat-kalimat tadi ini hanya selingan saudaraku ya. Tapi yang saya mau bicarakan di sini adalah respon nahkoda kapal. Dia minta apa, saudaraku? Nih, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Ini respon nahkoda kapal yang luar biasa. Awak kapal mungkin juga beserta dengan nahkodanya teriak-teriak kepada Allahnya, tapi gak ada hasil. Nahkoda kapal tahu Yunus ini orang apa? Orang Ibrani, orang Israel. Dia punya Allah yang dahsyat. Mungkin nahkoda kapal pernah dengar, Allahnya orang Israel pernah membuka laut merah, membelah laut merah, sehingga bisa lewat di tengah-tengahnya. Firaun yang masuk ditutup oleh laut merah, mati semua. Dia juga menghancurkan tembok Yeriko dengan diedari saja temboknya runtuh. Nahkoda kapal mungkin pernah dengar itu, sehingga dia berkata, dia punya respon, berserulah kepada Allahmu Yunus.
barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan izinkan badai datang itu bagi awak kapal itu untuk memperlihatkan kemuliaannya, bahwa tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Hanya ada satu nama di muka bumi yang mana kita beroleh keselamatan. Dan terbukti ayat 16, mereka berseru kepada Tuhan, ya bertobat. Saya nggak tahu sampai sejauh mana bertobatannya, tapi yang jelas dia memuliakan nama Tuhan Allah kita. Seringkali saudaraku, Tuhan memang sudutkan seseorang sampai mereka menyerah, tak berdaya, sehingga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak hal bisa terjadi. Mungkin disudutkan dengan keras, mungkin juga sedikit disudutkan sudah bertobat. Itu banyak. Yang penting respon. Saat ada masalah, apa respon kita? Periksa diri. Kalau ada dosa, cepat bertobat. Kalau tidak, akan disudutkan lebih keras nanti sama Tuhan. Diselentik tidak mau, dipukul. Ini seru. Jadi kunci sukses menghadapi kepanikan adalah berseru kepada Tuhan Yesus. Tetap tenang dan berdoa dan periksa diri. Itu kunci sukses. Ini responnya. Responnya Yunus juga. Nanti kita ngeliat responnya Yunus di ayat 8 dan seterusnya. Buang saya ke laut, maka laut akan reda. Karena Yunus tahu ini karena dia. Ya saudaraku ya, respon kita harus benar. Dan ada poin lagi saudaraku yang terakhir, yaitu membuang undi. Tentang membuang undi. Di ayat yang 7 yang terakhir, marilah kita buang undi. Nah, mereka buang undi untuk mengetahui alasan terjadinya malapetaka ini. Memang kebiasaan manusia jika terjadi malapetaka selalu dikait-kaitkan dengan kesalahan, dengan dosa. Hal ini benar, tapi tidak selalu benar. Jadi malapetaka atau perkara yang tidak enak terjadi itu bisa dua hal. Yang pertama, ujian jika kita tidak ada dosa. Yang kedua, hukuman jika kita berdosa. Oleh karena itu, hal yang paling baik sekali lagi respon kita, periksa diri. Pada konteks Yunus ini, cara periksa dirinya adalah dengan cara membuang undi. Kalau zaman kita tidak membuang undi, tapi berdoa, tanya sama Tuhan. Hati kita menuduh kita tidak. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22-21. Jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita beroleh keberanian untuk mendekati Allah. Tapi kalau hati kita menuduh kita, hati menerodok, gak enak. Ya itu, coba. Kenapa kok hati gak enak? Apakah Tuhan tidak izinkan saya berbuat demikian? Apakah Tuhan mau saya berhenti berbuat demikian? Nah ini, coba periksa diri. Tradisi membuang undi ini dipercayai pada orang zaman lampau bisa menjadi dasar penentuan. Pada zaman para rasul pun mereka membuang undi untuk menentukan pengganti Yudas, Kisah 1:26. Walaupun demikian, Tuhan tetap bekerja dalam setiap tindakan manusia. Amsal 16 ayat 33. Ada lagi jenis membuang undi yang berdosa, yaitu judi. Ayatnya dari mana? Amsal 1 ayat 14 dalam terjemahan lama. Dikatakan itu judi. Kita baca ya. Ada enggak sih ayatnya judi? Ada. Amsal 1 ayat 14 dalam terjemahan lama dikatakan di sini bahwa engkau akan melontar undimu ke tengah-tengah kami dan hanya satu pundi-pundi jua yang ditaruh bagi kita sekalian. Jadi melontar undi, tapi pundinya cuma satu, pemenangnya cuma satu. Itu kan judi. Ayo judi uang, tumpuk uang, ayo main judi. Itu judi. Tuhan tidak berkenan.
jenis judi ya. Sejenis membuang undi pada zaman kita. Ada pemilihan presiden, itu juga sejenis membuang undi. Kita nggak tahu kan pemenangnya siapa. Walaupun nampaknya hasil pemilu itu adalah dari suara terbanyak, tetapi Tuhan tetap bekerja dan menentukan siapa presidennya. Roma 13 ayat 1. Sehingga kita tetap harus menghormati apapun hasil pemilu. Tetap doakan, mendukung presiden terpilih. Ya, ini jenis-jenis membuang undi. Arti rohani membuang undi bagi orang beriman, saya sudah terangkan di awal. Berdoa, bertanya-tanya akan Tuhan. 1 Tawari 16 ayat yang ke-11 dan terjemahan lama dikatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan. Carilah hadiratnya selalu. Hiduplah penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Karena gak perlu membuang undi, hitung kancing, benar salah, gak perlu tanya Roh Kudus. Tanya firman Tuhan. Ini sudah jawaban yang terbaik dan sempurna. Ya, jadi ini sedikit dari ayat 4-7 bagian yang terakhir, saudaraku, tentang respon kita, tentang responnya awak kapal, responnya nahkoda, responnya Yunus. Juga sedikit tentang membuang undi. Respon membuang undi, arti rohaninya adalah berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak saya buka kerjaan ini? Tuhan boleh enggak saya melakukan tindakan ini? Tuhan boleh enggak saya membeli ini? Tanya Tuhan, jangan sembarangan, nanti rugi. Apalagi kalau berdosa. Tuhan, saya sudah punya suami, saya sudah punya istri, boleh enggak kawin lagi? Itu gak usah tanya, pasti enggak boleh, karena melanggar firman. Jadi membuang undi selain berdoa, baca firman, cari ayatnya. Boleh enggak judi? Enggak boleh. Boleh enggak berzina? Enggak boleh. Boleh enggak mencuri? Enggak boleh. Boleh enggak berdusta? Enggak boleh. Ya sudah, enggak perlu tanya Tuhan. Tuhan, saya mau nipu orang ini Tuhan supaya saya dapat uang banyak. Boleh enggak Tuhan? Enggak perlu tanya. Cari firman Tuhan. Temukan jawabannya dalam firman Tuhan. Ya saudaraku, ini sedikit ayat 4-7. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.